semuanya, selamat datang di podcast Insight Industri, tempat di mana kita mendalami isu-isu terkini, strategi, dan solusi dalam dunia produksi modern. Saya Siti Nurjana yang akan menemani Anda dalam perjalanan menarik ini. Di era yang serba cepat ini, manajemen produksi menghadapi berbagai tantangan baru, dari integrasi teknologi canggih hingga tuntutan untuk mencapai keberlanjutan yang lebih baik. Nah, untuk membahas semua ini, kita kedatangan tamu istimewa nih, yang sangat berpengalaman di bidangnya. Narasumber kita ini adalah Ibu Fia Sofianita, yang saat ini menjabat sebagai HRD di PT Mane Indonesia. Dengan pengalaman dan keahliannya, beliau akan berbagi wawasan berharga terkait tantangan modern dalam manajemen produksi. Ibu Fia Sofianita ini telah menangani berbagai proyek besar dan akan berbagi wawasan tentang bagaimana menghadapi tantangan modern dalam manajemen produksi dengan cara yang strategis dan inovatif. Siapkan diri Anda, karena obrolan ini pasti akan penuh dengan inspirasi dan insight praktis. Yuk langsung saja kita mulai. Boleh diceritakan sedikit tentang sejarah berdirinya PT Mane Indonesia ini seperti apa, Ibu? Oke. Selamat pagi teman-teman semua, adik-adik. Jadi perkenalkan, saya Fia Sofianita dari PT Mane Indonesia. Jadi akan bantu untuk jawab pertanyaan-pertanyaan mengenai PT Mane sendiri. PT Mane Indonesia itu berdiri sejak tahun 1995. Jadi PT Mane itu sebagai bagian perusahaan dari perusahaan multinasional di Perancis ya. Kami bergerak di bidang produksi flavor dan fragrance. PT Mane Indonesia sendiri adalah perusahaan yang produksi bahan wangi-wangian. Biasanya kita mengenal dengan essence, juga ada flavor, jadi perasa. Sejak saat diproduksi di Perancis pertama kali, jadi kita mengambil bahan-bahan itu dari wewangian daerah tersebut. Jadi bisa dari bahan wewangian ataupun dari rasa, jadi buah-buahan yang ada di sekitar Prancis, dan kemudian kita coba untuk produksi lebih banyak di Indonesia sendiri. Seperti itu. Sebagai HRD PT Mane Indonesia ini, bagaimana pandangan Ibu melihat perkembangan perusahaan dalam beberapa tahun terakhir, terutama dalam hal manajemen produksi? Oke, berarti ini kan karena terkait dengan produksi ya, jadi kami sudah menerapkan teknologi yang sangat bagus karena kita mengimplementasi dari perusahaan kami yang di Perancis. Jadi teknologi kami menggunakan teknologi yang mutakhir yang sudah mengikuti dengan perkembangan internasional. Jadi mulai dari tim R&D fragrance, R&D flavor, dan kita juga punya R&D savory. Jadi itu untuk yang terbaru, yaitu untuk perasa makanan yang seperti rasanya itu lebih ke arah gurih dan lain-lain. Jadi nggak hanya flavor dari fragrance saja. Apa sih yang membedakan PT Mane ini dari perusahaan yang lain? Dan bagaimana cara Ibu itu sebagai HRD membantu mempertahankan keunggulan tersebut? Perbedaannya tentu saja di tadi yang saya sampaikan sebelumnya. Jadi teknologi kita itu sudah mengikuti teknologi internasional karena memang kita mengikuti dari asal PT Mane ini ya. Kemudian dari desain kantor dan untuk manpower kita sendiri, kita selalu adakan training, kita juga selalu adakan bursa kerja atau apa untuk mengikuti sebenarnya pasar kita sendiri sekarang ini apa sih yang dialami. Jadi kita harus mengikuti standar internasional juga di Indonesia sendiri. Jadi perusahaannya kami memang multinasional gitu. Jadi selalu mengikuti dengan perkembangan yang saat ini terjadi. Bagaimana perusahaan itu mengelola dan mengatur kebijakan overtime untuk memastikan karyawan itu tidak bekerja melebihi batas yang wajar? Oke. Saat ini PT Mane itu sangat comply dengan regulasi dari pemerintah ya. Mulai dari regulasi itu dari tenaga kerja, dari kantor Kemenaker, dan lain-lain. Jadi kita selalu ada audit untuk mengontrol hal tersebut. Mulai dari misalnya tidak boleh bekerja lebih dari yang seharusnya, ataupun kita selalu melindungi hak-hak dari pekerja tersebut. Kita juga selalu melakukan controlling, monitoring setiap bulannya
apa sih yang misalnya terjadi overtime yang berlebihan. Itu kita comply dengan regulasi dari pemerintah. Kita juga ada audit dari internasional juga tidak ada. Jadi yang membatasi berapa jam maksimal dalam 1 minggu untuk karyawan itu bekerja. Apakah karyawan tersebut bersedia lembur? Itu juga kita sudah ada aplikasi yang mengharuskan jika mereka propose untuk overtime, mereka berhak untuk menerima ataupun menolak. Nah, setiap ada audit, kita itu selalu harus comply. Jika tidak, maka sertifikasi kita juga tidak keluar. Audit kita itu bisa dari internal, juga eksternal. Jadi kalau internal berarti memang dari departemen lain selain dari HR atau produksi. Nah, kalau untuknya eksternal bisa jadi dari sertifikasi yang sudah sangat internasional ya. Bisa dari SEDEC, bisa jadi dari Bureau Veritas, banyak sekali. Dan sampai saat ini kita memiliki sertifikasi yang sudah update. Apa kebijakan perusahaan terkait kedisiplinan karyawan dan bagaimana aturan tersebut itu ditegakkan? Kita memiliki policy, jadi peraturan perusahaan yang selalu diupdate berkala. Jadi ada setiap beberapa tahun sekali kita itu update policy tersebut. Jadi kita pastikan karyawan itu juga dapat fasilitas tentang apa yang mereka keluhkan, kemudian kita sejajarkan dengan kepentingan perusahaan, seperti itu. Jadi kita harapkan bahwa karyawan pun merasa tidak keberatan dalam melakukan tugasnya. Kemudian jika memang mereka melakukan kesalahan, di policy tersebut, di peraturan perusahaan tersebut tertulis jelas. Jadi mereka akan mengikuti. Setidaknya jika memang ternyata itu ada berpotensi mereka mendapatkan peringatan, mereka tahu dan dia tidak melakukan hal tersebut. Tapi memang tetap ada punish, ya kan? Ada reward juga. Jadi nggak selalu punishment yang akan kita terapkan. Apakah perusahaan memiliki sistem peringatan atau sanksi bertahap untuk pelanggaran kedisiplinan? Pasti ada. Yang tadi tercantum di peraturan perusahaan. Jadi nanti jika karyawan tidak melakukan yang sesuai dengan yang di peraturan perusahaan, ataupun karyawan melakukan kesalahan dalam hal kesalahan produksi atau melakukan suatu hal sehingga merugikan perusahaan, itu akan ada warning letter. Warning letter itu juga sifatnya berjenjang, atau bisa jadi masa berlakunya berbeda-beda, tergantung peringatan apa, warning letter apa yang didapat. Ada warning mulai dari lisan, bisa jadi peringatan pertama, kedua, ketiga. Setiap peringatan 1, 2, dan 3 itu masanya berbeda. Jadi misalnya peringatan pertama berarti akan berapa bulan, sampai nanti peringatan ketiga. Kalau peringatan ketiga berarti tidak akan ada dalam beberapa bulan itu diberikan waktu, tidak diperbolehkan melakukan kesalahan yang sama. Jika iya, maka akan dilakukan termination. Ya, jadi semuanya tertulis jelas di situ. Oke. Bagaimana perusahaan itu memastikan bahwa karyawan memahami dan mematuhi standar kedisiplinan yang telah ditetapkan? Pada saat karyawan bergabung pertama di PT Mano sendiri, jadi kita lakukan perkenalan perusahaan, namanya induction. Itu jadi kita ada sesi untuk memperkenalkan apa peraturan yang berlaku di PT Mano sendiri. Mulai dari mungkin peraturan dari jam kerja, jam masuk jam berapa, job desk-nya apa, kemudian dari apa warning yang akan diberikan, seperti itu. Cuti, haknya, medical itu akan dijelaskan di pertama kali mereka masuk. Jadi harus dipahami dan mereka akan diberikan buku yang namanya peraturan perusahaan. Dan untuk karyawan yang memang sudah bekerja lama, karena peraturan perusahaan itu selalu di-renew. Jadi setiap berapa tahun kita akan lakukan update di PP itu, menyesuaikan di tahun tersebut ada perubahan apa sih di peraturan pemerintah ya. Jadi regulasi pemerintah itu apa nih yang berubah saat ini, PP itu akan menyesuaikan. Bisa jadi akan ditambah karena nggak pernah di PT Mano itu
lebih rendah dari regulasi yang di pemerintah. Jadi di situ, dan untuk karyawan lama, berhubung ini kan karena sifatnya berubah-ubah ya, selalu di-renew, akan ada sosialisasi jika ada perubahan yang ada di PP tersebut. Jadi kita pastikan karyawan mengetahui apa haknya dan apa juga kewajibannya. Bagaimana perusahaan itu menyediakan fasilitas medis bagi karyawan seperti asuransi kesehatan atau klinik di tempat kerja? Oke, untuk kesehatan sendiri memang ada beberapa perbedaan. Jadi di kantor kami sendiri memiliki klinik, namun klinik tersebut hanya sifatnya itu adalah untuk pertolongan pertama dan untuk tempat untuk evakuasi jika ada kondisi emergensi. Untuk tindakan lanjutan, kita punya beberapa rumah sakit yang memang sudah ada MOU, jadi kita ada kerjasama dengan rumah sakit tersebut, sehingga nanti jika karyawan sakit, kita langsung rujuk ke rumah sakit terdekat dari PT Mane. Atau misalnya memang di daerah asal atau di tempat tinggal juga ada rumah sakit yang memang sudah kita punya MOU ya dengan rumah sakit tersebut. Dan untuk perawatan tahunan sendiri kita punya medical check up yang kita berikan ke karyawan itu per tahun 1 kali ada MC. Ya. Bagaimana perusahaan mendukung karyawan yang membutuhkan cuti sakit atau perawatan medis untuk tetap menjaga kesejahteraan mereka? Untuk cuti sakit kita ada ya. Jadi hak karyawan itu ada di antara benefit karyawan, ada hak cuti, hak istirahat. Hak cuti itu kita punya cuti tahunan yang memang diberikan sesuai regulasi pemerintah, itu ada setelah bekerja 365 hari kan kita dapat 12 hari ya. Dan juga ada cuti sakit. Cuti sakit jika karyawan tidak bisa bekerja, jadi kita berikan waktu istirahat dengan ada term and condition. Jadi kita minta surat keterangan dokter gitu, itu boleh. Itu dan jika dirawat pun kita sudah punya rumah sakit yang rekanan tadi. Jadi asuransi kita mau tidak ada, tapi kita asuransi dari pemerintah kita sudah BPJS itu sudah kita semuanya didaftarkan, dan itu di PT Mane sendiri BPJS dibayarkan oleh perusahaan, termasuk dengan pajaknya juga dibayarkan oleh perusahaan. Jadi dari sisi saya sendiri, menurut saya sudah lebih tinggi dari regulasi pemerintah. Terima kasih telah mendengarkan episode kali ini di podcast Insight Industry. Saya Siti Nurjana, sangat senang bisa berdiskusi tentang tantangan modern dalam manajemen produksi bersama narasumber kita yang luar biasa, yaitu Ibu Fia Sofyanita yang telah berbagi wawasan dan pengalaman berharga dari dunia industri. Semoga informasi yang disampaikan bisa memberikan inspirasi dan pemahaman lebih mendalam tentang bagaimana kita bisa beradaptasi dengan perubahan dan mengatasi tantangan dalam dunia produksi yang terus berkembang. Jangan lupa untuk mengikuti kami di media sosial @insightindustry.official untuk mendapatkan update terbaru tentang episode-episode mendatang. Dan jika Anda memiliki pertanyaan atau saran, silakan hubungi kami melalui email insightindustryofficial.gmail.com. Terima kasih sekali lagi dan sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.